Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Randy Nurizky dari kelas C Ilmu Komputer semester 4 NPM 080. Nah, di sini saya akan menjelaskan nih apa itu wireframe. Nah, di sini ada dua jenis nih. Ada wireframe low-V dan wireframe high-V out. Nah, di sini ada penjelasannya nih. Nah, dimana untuk wireframe low-V adalah tampilan atau sketsa kasarnya lah, yaitu sebelum jadinya, sketsa kasarnya sebelum jadi gitu. Nah, ciri-cirinya apa? Yang pertama ada nih, satu, tampilan masih berupa sketsa kasar seperti ini nih, belum ada gambar, belum ada tulisan, belum ada logo, belum ada icon dan lain-lain. Nah, yang selanjutnya nggak ada warna, jadi warnanya tuh masih polos, yaitu di putih sama abu. Yang selanjutnya menunjukkan layout tanpa dasar detail visual, yaitu tanpa gambar, tanpa icon, tanpa font. Nah, selanjutnya fungsinya untuk apa sih? Fungsinya untuk menyusun struktur halaman dan mengatur posisi elemen seperti gambar, tombol, terus menu, teks, dan lain-lain. Nah, tujuannya untuk apa? Tujuannya untuk berfokus. Jadi wireframe lock-V ini bertujuan untuk fungsionalitas dan alur pengguna atau user flow lah, ibaratnya teh. Nah, yang kedua, tujuannya untuk diskusi awal dengan tim desain atau developer. Jadi bisa juga untuk diskusi tim. Nah, nanti gimana sih gambarannya? Nah, inilah gambarannya, untuk gambaran kasarnya. Ini untuk apa, 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 dan sebagainya. Nah, sedangkan untuk yang wireframe high-V yaitu memiliki ciri-ciri yang sudah jadi, beda sama yang lock-V. Nah, kalau yang high-V ini desain yang sudah jadi atau desain yang mendekati akhir lah. Nah, dimana dia sudah menggunakan warna-warna, ada warna, terus ada icon, ada tulisan, terus ada menu, dan sebagainya. Intinya kalau wireframe high-V itu ini menampilkan desain yang sudah jadinya gitu, beda sama yang lock-V. Lock-V kan belum jadi, masih kasar. Yang high-V sudah jadi gitu. Nah, jadi beda antara wireframe high-V dan wireframe lock-V gitu. Nah, selanjutnya lanjut ke user personal. Nah, di sini user personal saya gunain nama saya sendiri, Randy Nurizky. Nah, untuk apa sih user personal ini? Jadi user personal dirancang untuk keperluan perencanaan dan pengembangan produk. Nah, untuk apa khususnya? Dalam konteks aplikasi pembelian atau penjualan lah, dalam konteks penjualan untuk menarik pelanggan gitu. Nah, untuk user personal saya di sini ada identitas saya, Randy, umur, pendidikan, domisili, status. Terus selanjutnya ada ucapan
sampaikan rasa cinta, kasih sayang atau ucapan selamat dengan rangkaian bunga yang tak terlupakan. Nah, maksudnya apa? Maksudnya untuk menggambarkan nilai emosional yang dimiliki saya atau dimiliki seseorang gitu terhadap bunga sebagai media ekspresi. Jadi di sini kan saya mengambil tema penjualan bunga. Nah, di mana saya harus menjelaskan juga nih ide-idenya. Ya, seperti gambar atau seperti kata-kata ini, sampaikan rasa cinta, kasih sayang atau ucapan selamat dengan rangkaian bunga yang tak terlupakan. Itu menggambarkan emosional seseorang terhadap bunga sebagai tempat atau media ekspresi dia gitu. Tentang saya, Randy adalah seorang mahasiswa yang menyukai bunga, warna favoritnya merah, bla 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 bla. Seterusnya, sulit untuknya. Kebutuhannya untuk apa? Kebutuhannya untuk proses belajar cepat, kemudahan pembayaran, banyak varian, bunga yang indah. Nah, proses belajar cepat maksudnya gimana? Efisiensi waktu sangat penting bagi saya. Terus selanjutnya kemudahan pembayaran. Jadi solusi digital nih, sekarang kan udah eranya era digital. Gak mungkin orang-orang harus menggunakan uang cash terus dimanapun dan kapanpun. Ada beberapa warung ataupun toko-toko yang sekarang udah nggak nerima cash. Ada beberapa, tapi tetap banyak kan yang gunain cash gitu. Jadi untuk kemudahan pembayaran yang selanjutnya banyak varian. Nah, maksudnya banyak varian ini saya ingin pilihan yang beragam dan menarik, jadi nggak itu aja, jadi biar nggak bosan. Nah, bunga yang indah, jadi fokus pada bunga untuk tujuan demokratif atau emosional saya. Jadi bunga itu untuk tujuan saya, tujuan dekoratif atau emosional saya. Nah, hambatannya judul kuliah padat, kesulitan membawa uang tunai, sedikitnya toko bunga. Jadi jadwal kuliah padat, waktu terbatas untuk belajar secara langsung. 2. Kesulitan membawa uang tunai, perlu metode pembayaran yang fleksibel biar nggak susah, biar nggak apa-apa uang dibawa terus, itu enggak. Jadi ada uang tunai, uang elektronik, pakailah uang elektronik, jadi pas juga pembayarannya, nggak ada kembalian juga, lebih mudah juga. Sedikitnya toko, keterbatasan akses toko bunga fisik di sekitar tempat tinggal. Jadi selain itu, selain saya suka bunga, saya kan suka beli-beli juga nih. Jadi selain saya pergi ke tokonya, karena banyak toko offline-nya jauh-jauh, jadi saya belinya secara online gitu. Ini user persona saya. Nah, selain itu ada target kenapa saya bikin user personal. Nah, satu target pengguna utama yaitu pertama saya sendiri, seorang mahasiswa. Yang kedua, orang-orang yang pecinta bunga atau orang-orang yang menyukai bunga gitu. Nah, selanjutnya motivasi dan tantangan mereka dalam membeli bunga. Jadi ada beberapa juga tantangan. Misal kita pengen beli nih buat kebutuhan besok, tapi kita dalam berkegiatan jadi nggak bisa beli. Nah, jadi itulah gunanya website atau toko online untuk membelinya, atau motivasi lah.
motivasi kita untuk bisa membeli. Yang selanjutnya ada fitur yang perlu difokuskan, seperti banyak pilihan bunga, terus sistem pembayaran digital, dan pengiriman cepat. Nah, jadi dalam pembelian bunga itu gak harus pakai uang cash, uang fisik lah. Jadi banyak pilihan. Jadi selain uang cash, kita bisa bayar secara digital. Nah, yang kedua, banyak varian. Jadi varian bunganya itu banyak. Jadi misal kita ke toko offline, kita cari bunga. Nah, padahal ada di situ, cuman kita nggak lihat. Nah, kita lihat di websitenya. Oh, ada nih. Kita langsung belajar di websitenya, jadi biar kelihatan gitu. Nah, selain itu, kenapa sih kita gunain Figma dalam praktikum IMK, interaksi manusia komputer? Sedangkan IMK itu kan komputer dan manusia, bukan dengan desain, bukan komputer dengan desain gitu. Nah, jadi justru karena IMK ini, desain antarmuka adalah inti dari interaksi manusia dan komputer gitu. Nah, saya jelaskan lagi. Jadi IMK itu mempelajari bagaimana manusia berinteraksi dengan sistem komputer dan antarmuka atau interface adalah jembatan utama dalam interaksi itu. Jadi IMK itu bukan mempelajari tentang komputer dengan desain doang. Itu pemahamannya salah. Jadi justru IMK itulah bagaimana manusia berinteraksi dengan sistem komputer. Nah, tanpa desain antarmuka atau interface yang baik, pengguna tidak tahu cara penggunaan aplikasi, terus menjadi kebingungan dan tidak nyaman. Yang selanjutnya untuk efisiensi, efektivitas, dan kepuasan pengguna bisa menurun. Nah, kenapa? Kita balik lagi, kenapa Figma penting dalam praktikum IMK? Nah, jadi secara teori seperti akan sulit dipahami tanpa praktikum langsung. Nah, dengan Figma, mahasiswa dapat mendesain antarmuka jadi lebih mudah. Yang kedua, menguji prinsip IMK secara nyata. Selanjutnya, mengamati reaksi dan kebutuhan pengguna terhadap desain. Nah, selanjutnya ada simulasi IMK. Artinya apa simulasi tersebut? Yaitu Figma mendukung prototyping. Artinya kalau kita bisa mendesain tombol, form, navigasi, dan sebagainya untuk simulasi interaksi seperti penggunaan klik, nge-scroll, input, data, dan lain sebagainya. Nah, kenapa kita IMK juga? Yang selanjutnya untuk melatih pemikiran user, pemikiran kita nih, untuk bagaimana pengguna dapat melihat dan menggunakan ini. Nah, itu ada di inti dari IMK, membuat sistem yang ramah dan mudah digunakan oleh manusia. Jadi kesimpulannya tuh, IMK bukan hanya tentang komputer, tetapi tentang bagaimana manusia berinteraksi dengan sistem digital. Figma membantu manusia atau orang-orang
untuk mewujudkan interaksi tersebut dalam bentuk nyata melalui antarmuka gitu. Jadi kenapa di praktikum menggunakan Figma? Itu tadi. Jadi biar kita tahu gimana ataupun bisa tahu Figma untuk apa sih Figma tersebut gitu. Tanpa praktikum kita nggak tahu Figma buat apa, untuk apa, dan sebagainya. Sekian presentasi dari saya. Saya Randy Nuriski, undur diri. NPM 080. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.